sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan mempresentasikan adat istiadat Tionghoa dan adat istiadat Melayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Julius Hansen. Oke, kami akan melanjutkan penjelasannya. Pertama-tama saya akan membahas tentang perayaan dan tradisi pada adat Tionghoa. Adat Tionghoa mencangkup berbagai tradisi yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, rasa hormat kepada leluhur, dan pengharapan akan keberuntungan, seperti perayaan Imlek, ritual pernikahan, serta kepercayaan dan pantangan tertentu. Beberapa contohnya adalah menyalakan lilin merah saat pernikahan, pemberian angpau saat Imlek, ritual menyisir rambut, dan upacara minum teh saat pernikahan. Hari perayaan. Adat istiadat Tionghoa memiliki beberapa perayaan, yaitu Imlek, Cap Gome, Cheng Beng, dan Festival Kue Bulan. Apa itu hari perayaan dalam adat Tionghoa? Hari perayaan dalam adat Tionghoa adalah waktu-waktu penting untuk memperingati peristiwa budaya, sejarah, atau keagamaan, seperti pergantian tahun, panen, atau untuk menghormati leluhur dan dewa. Perayaan ini biasanya dijadwalkan berdasarkan kalender lunar Tionghoa dan mencangkup ritual, tradisi, serta kegiatan yang memiliki makna mendalam bagi keluarga dan komunitas. Selanjutnya, tradisi Imlek. Adat budaya Tionghoa saat Imlek di Indonesia mencangkup persiapan bersih-bersih rumah, mendekorasi dengan warna merah, berkumpul dengan keluarga, dan berbagi angpau. Selain itu, ada ritual sembahyang kepada leluhur dan dewa rezeki, seperti hidangan dan makanan khas Imlek seperti kue keranjang dan memakan ikan utuh. Tradisi lainnya termasuk pertunjukan barongsai dan singa, serta doa bersama untuk keberuntungan. Tradisi Cap Gome. Adat budaya Tionghoa Cap Gome di Indonesia adalah perayaan penutup tahun baru Imlek yang ditandai dengan berbagai tradisi, seperti festival lampion, pertunjukan barongsai, makan kue keranjang, Cap Gome, dan persembahan dewa. Tradisi ini juga mencangkup akulturasi dengan budaya lokal, seperti adanya lontong Cap Gome yang merupakan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa, serta perayaan yang lebih meriah dengan parade di kota-kota seperti Singkawang dan Bogor. Selanjutnya, Cheng Beng. Adat budaya Cheng Beng ataupun Qingming adalah tradisi penghormatan leluhur masyarakat Tionghoa di Indonesia yang meliputi ziarah kubur, membersihkan makam, dan melakukan ritual sembahyang dengan persembahan seperti buah-buahan, makanan, dan juga uang kertas. Tradisi ini bertujuan untuk mengenang, menghormati, serta mempererat suatu hubungan keluarga. Biasanya diadakan tiap tahun pada tanggal 5 April dalam rentang waktu 10 hari sebelum ataupun sesudahnya. Yang terakhir adalah Festival Kue Bulan. Perayaan adat Tionghoa adalah Festival Kue Bulan. Biasanya itu diadakan pada tanggal 15 bulan ke-8 penanggalan Imlek, yang dimana kue bulan menjadi simbol utama. Perayaan ini melambangkan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Saya akan membahas tentang nilai-nilai utama. Nilai-nilai utamanya terdiri dari 4, yaitu gotong royong dan musyawarah, sopan santun dan rasa hormat pada orang tua, tanggung jawab sosial dan solidaritas masyarakat, menjunjung tinggi kehormatan dan marwah diri. Selanjutnya adalah adat dalam sehari-hari. Adat dalam kehidupan sehari-hari yaitu cara berpakaian yang sopan. Contohnya baju kurung, songket. Tata cara berbicara yang lembut dan penuh hormat.
larangan bertindak kasar atau meninggikan suara di depan orang tua. Saya akan membahas tentang alat musik tradisional. Ciri khas musik tradisional Tionghoa meliputi penggunaan tangga nada pentatonik dengan 5 nada saja dan fokus pada melodi, dengan ritme yang seringkali bebas dan tidak terlalu terikat dengan tempo yang ketat. Adat Tionghoa memiliki beberapa alat musik tradisional, yaitu xiao, tanggu, wanci, bizi, guzheng, dan erhu. Xiao adalah seruling bambu vertikal dari Tiongkok, terbuat dari bambu tipis dengan 6 lubang nada. Suaranya lembut dan menyenangkan, sering digunakan dalam musik tradisional dan meditasi. Cara memainkannya dengan meniup dari ujung atas sambil menutup lubang nada untuk menghasilkan variasi bunyi. Tanggu adalah gendang tradisional Tiongkok berbentuk silinder, kedua sisinya dilapisi kulit hewan. Alat ini dimainkan dengan 2 pemukul kayu dan menghasilkan suara keras serta berirama kuat. Biasanya digunakan dalam upacara pertunjukan barongsai dan musik orkestra Tiongkok. Wanci adalah alat musik petik yang mirip dengan guzheng atau kecapi. Terbuat dari kayu dengan beberapa dawai logam, dawanya dipetik dengan jari atau pik untuk menghasilkan suara yang jernih dan melodis. Umumnya digunakan untuk mengiringi lagu tradisional dan pertunjukan seni klasik Tiongkok. Bizi adalah seruling bambu tradisional Tiongkok, memiliki sejarah panjang sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu, namun mulai populer pada saat periode negara-negara berperang, yaitu 475 sampai 221 Masehi. Alat musik ini berkembang pesat setelah dinasti Han, yaitu pada 206 Masehi sampai 220 Masehi. Ketika terbuat dari bambu dan menjadi lebih dikenal dengan penambahan membran tipis yang khas pada dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi. Bizi digunakan secara luas dalam musik rakyat, opera, dan orkestra Tiongkok. Guzheng adalah alat musik tradisional Tiongkok yang memiliki sejarah lebih dari 2.500 tahun lamanya. Berawal dari periode negara-negara berperang pada 475 sampai 2211 Masehi. Awalnya Guzheng hanya memiliki 5 senar, kemudian bertambah menjadi 12 pada dinasti Qin dan Han, dan menjadi standar 21 senar pada tahun 1970. Alat musik ini populer di kalangan bangsawan hingga akhirnya menjadi lebih luas dan telah berkembang menjadi gaya musik modern yang dikenal oleh seluruh dunia. Erhu adalah seruling bambu tradisional Tiongkok, memiliki sejarah panjang sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu, namun mulai populer pada saat periode negara-negara berperang, yaitu pada 475 sampai 221 Masehi. Alat musik ini berkembang pesat setelah dinasti Han, 206 Masehi sampai 220 Masehi, ketika terbuat dari bambu dan menjadi lebih dikenal dengan penambahan membran tipis yang khas pada dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Bizi digunakan secara luas dalam musik rakyat, opera, dan orkestra Tiongkok. Saya akan membahas kesenian dan adat Melayu. 1. Tarian, zapin, joget, dan tanda. 2. Musik, gamelan Melayu, babana, dan kompang. 3. Sastra lisan, pantun dan gurindam sebagai sarana nasihat adat. Saya akan menjelaskan pakaian tradisional yang ada di Tionghoa. Yang pertama ada cheongsam, changsam, hanfu, dan tangsuit. Saya akan menjelaskan cheongsam. Cheongsam atau kipau berasal dari dinasti Qing, yang merupakan pakaian wanita Tionghoa yang terkenal karena keagungannya. Ciri khasnya terletak pada desain ketat yang menonjolkan lekukan tubuh, kerat tinggi, serta kancing miring di bagian depan.
Biasanya terbuat dari bahan sutra halus dengan bordir bermotif bunga atau naga. Warna yang umum digunakan adalah merah, emas, dan biru melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Yang kedua ada changsam. Changsam memiliki makna simbolis sebagai lambang keanggunan, kesopanan, dan status sosial wanita Tionghoa. Dahulu hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan, namun kini digunakan dalam acara pernikahan, perayaan Imlek, dan festival budaya. Dalam perkembangan ini, model cheongsam modern dibuat lebih pendek dan fleksibel. Walau begitu, nilai tradisional dan keanggunan aslinya tetap dipertahankan hingga kini. Saya akan menjelaskan tentang tangsuit. Tangsuit merupakan bentuk modern dari jubah dinasti Tang yang diadaptasi menjadi jaket pendek dengan kerah berdiri dan kancing simpul khas Tiongkok. Pakaian ini melambangkan keberuntungan, kehormatan, dan keharmonisan. Tangsuit sering digunakan pada perayaan Imlek, acara kenegaraan, dan momen formal. Dengan perpaduan antara tradisi dan gaya kontemporer, tangsuit menjadi simbol kebanggaan budaya Tiongkok di era modern. Saya akan menjelaskan pakaian tradisional Hanfu. Hanfu melambangkan identitas budaya suku Han dan mencerminkan keharmonisan serta kesopanan dalam filosofi Tiongkok kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, Hanfu kembali populer di kalangan generasi muda yang ingin melestarikan warisan budaya leluhur. Kini pakaian ini sering digunakan pada festival budaya, pertunjukan seni, hingga sesi foto modern seperti pre-wedding dan cosplay tradisional. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian adat istiadat Melayu. Adat istiadat berarti kebiasaan turun-menurun yang dijadikan pedoman hidup. Bagi masyarakat Melayu, adat mencakup aturan dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan sopan santun. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul Melayu. Asal-usul Melayu berakar dari budaya Nusantara dan pengaruh dari Islam. Dipengaruhi juga oleh budaya India dan Arab melalui perdagangan. Asal-usul Melayu bisa menjadi identitas utama suku Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia. Kami berdua akan menjelaskan tentang makanan tradisional Tionghoa. Makanan tradisional Tionghoa adalah kuliner yang berasal dari Tiongkok, baik dari daratan Tiongkok maupun diaspora Tionghoa, yang kaya akan sejahtera dan tradisi dan keanekaragaman budayanya. Yang kami pilih kuenya yaitu choy pan, kue bulan, kue keranjang, dan bakcang. Oke, saya akan menjelaskan sejarah choy pan dan kue bulan. Choy pan berasal dari daerah Teochew di Tiongkok Selatan. Makanan ini berupa kulit tipis dari tepung beras berisi sayuran seperti bengkuang dan kucai. Lalu dikukus dan disajikan dengan bawang goreng serta saus bawang putih. Dibawa oleh perantau Tionghoa Teochew ke Indonesia, choy pan kini menjadi makanan khas Tionghoa Indonesia yang sering disajikan pada acara keluarga di sembahyang leluhur. Kue bulan. Kue bulan adalah makanan khas saat festival pertengahan musim gugur. Berasal dari masa dinasti Tang. Awalnya digunakan untuk persembahan kepada dewa bulan. Bentuknya benda melambangkan kesatuan dan kebersamaan keluarga. Lanjut. Oke, saya akan menjelaskan tentang kue keranjang. Kue keranjang adalah makanan khas tahun baru Imlek yang sudah menjadi sejak tahun dinasti Zhou lebih dari 300 tahun yang lalu. Terbuat dari ketan, gula merah yang melambangkan rezeki, kemanisan hidup, bentuk bulat menandakan persatuan keluarga dan disusun persatuan tingkat sebagai simbol kenaikan rezeki. Bakcang. Bakcang adalah makanan khas festival Perahu Naga. Berasal dari legenda Xu Yuan, seorang pejabat yang bunuh diri. Karena kesetiaan kepada negara, penduduk melempar nasi bungkus daun bambu bakcang ke sungai agar ikan tidak memakan jasadnya, melambangkan pengorbanan dan kesetiaan. Adat perkawinan.
tahapan merisi, meminang, bertunang, bersanding, kenduri. Upacara penuh simbol seperti siraman, tepung tawar, dan berbalas pantun. Maknanya mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga kehormatan. Adat kelahiran dan anak. Upacara menyambut 7 hari kelahiran. Pemberian nama dilakukan dengan doa dan harapan baik. Tradisi mencukur rambut bayi sebagai tanda kesucian. Demikian presentasi dari kami semua. Sekian, terima kasih, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika tidak ada kesalahan kata juga dimaafkan. Terima kasih.